Aris, ini kuncinya benar atau Ini cuma yang buat kunci ya, yang satu buat ini, yang satu buat yang bawah. Kalau yang bawah bisa diputar. Cerita kesaksian warga banyak hal-hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Keangkeran kawasan sekitar Benteng Pendem menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Pak Janar ini tadi menjelaskan ke saya ketika beliau berpatroli di depan ruang klinik ini, kakinya ini terhalang, nggak bisa melangkahkan kakinya lagi. Tepatnya di mana Pak ya? Ini di sini. Gitu. Si kakinya bapak itu kayak dihalangin sama dia. Iya, mungkin dihalangi atau Iya, gimana? dihalangin sama dia. Kayak pakai kakinya ya, pakai kakinya. Yang sebelah kiri itu pakai kaki, terus yang kaki kanan buat melangkah itu tuh ditahan sama dia pakai tangannya dia gitu. Karena bapak nggak boleh ke sana. Bilang saya akan pulang. Setelah sampai di rumah, saya dibilang sama kiainya saya itu, tadi malam dari mana? Tadi malam ada masalah? Enggak ada masalah. Saya bilang. Terus gimana Pak? Bapak Enggak ada masalah. Loh, tadi malam kan ke Benteng. Loh, kok kiai tahu? Ya tahu aku saya. Nah, kemudian tanya lagi, itu tadi malam yang di belakangmu itu, mas, itu belum nyekik orang kayak gitu dibilangnya. Ya terus nyekik Oh, nyekik itu yang dari sana itu ganas gitu. Nah, kalau mau ke sana sebaiknya ya memang harus ya bismillah. Kemarin siang kan sempat kesini Kamis ya. Itu dari informasi yang kamu dapat ya, dari informasi yang aku dapat ini kan petilasan, dan yang seperti kita lihat juga di sini kan ada pohon yang besar banget, dan ini pohon ini emang udah ada sebelumnya, ada Benteng Pendem, dan ada 2 makam juga kan, tapi makamnya ini ya disebutkan sih makom karena petilasannya aja. Banyaknya kejadian aneh, fenomena penampakan makhluk astral Benteng Pendem menjadi urban legend atau cerita alkisah yang beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui sumber pertamanya. Ada sebuah pohon tua di lokasi atas Benteng Pendem, terdapat makom sebagai tempat petilasan. Menurut cerita dari berbagai sumber yang kami temui, konon fenomena penampakan makhluk astral di Benteng Pendem berasal dari tempat petilasan tersebut. Urban legend Benteng Pendem menarik perhatian saya untuk menelusurinya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dari mana alkisah pohon tua yang dijadikan makom sebagai tempat petilasan dimulai? Nah, sebelum kita penelusuran di sini, kan depan kan ada makam ya, makom. Gimana kalau misalkan kita berdoa dulu mungkin buat beliau? Ya. Gimana teman-teman? Kita berdoa dulu buat beliau. Konon pohon tua yang dijadikan petilasan juga dipercaya sebagai sesepuhnya atau penjaga makhluk astral yang ada di Benteng Pendem. Penelusuran malam kami masih berlanjut. Kita udah ada tepat di depan pohon yang besar ini kan. Oh ya, menurut penglihatan kamu di sini tuh ada apa aja ya? Yang aku lihat teman-teman aku di sini ada sosok seorang laki-laki, ada 2 di sini, 1 ini 1, kemudian ada di belakang sini 1 laki-laki juga. iya, dirinya laki-laki. Dia itu siapa? Dia itu yang dari bawah ya, dia dari bawah, dari benteng dia ke atas sini,
dia biasanya suka ngisengin orang-orang yang suka pada datang ke sini kayak untuk berdoa, bisa untuk berdoa. Dan kadang juga dia suka nampakin wujudnya dengan jelas. Tapi yang satu itu dia kayak semacam siluman, dia bisa berubah-berubah. Bahkan kadang dia suka menyerupai seperti benar-benar manusia aslinya. Saat penelusuran malam kami di Pohon Tua, tempat petilasan, secara tidak sengaja, kamera kami menangkap cahaya putih besar yang sangat jelas gumpalannya. Sekilas cahayanya terlihat seperti sesuatu yang sedang terbang ke atas. Fenomena penampakan makhluk astral yang kami tangkap lewat kamera menjadi tanda adanya fenomena gaib tentang cerita keangkeran Benteng Pendem. Ini apa? Ini kan kalau lampu saya ini nih. Ini apa nih? Tadi dibuat. Ini bukan lampu saya. Ini sekarang perempuan. Ini tuh perempuan yang tadi disiksa, dicambuk sampai maaf ya, kupingnya dia itu darah semua, terus mukanya tuh disambi-sambi, dan dia tuh bawa tangannya dia tuh udah hampir putus. Sudah kita telusuri semua dari mulai barat, penjara, terowongan yang disebutkan gitu kan, di mana katanya tempat ini banyak sosok keanehan-keanehan yang terjadi. Kita sudah buktikan itu, dan nanti kita tinggal kita review di kantor. Yuk semuanya. Ya. Penelusuran di Benteng Pendem, kami menemui berbagai fenomena gaib. Benteng Pendem menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Namun, sebagian warga juga menarik manfaat dari bangunan benteng yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut. Manfaat yang terbesar sebagai wisata bersejarah di kota Cilacap yang sangat dijaga kelestariannya. Fenomena penampakan makhluk astral masih jadi cerita warga sekitar hingga kini. Ini beda gitu, nggak ada sumbernya. Maksudnya ini kan desainnya lebih dekat daripada lebih dekat ke lensa daripada pohonnya sendiri kan. Kalau Meli bilang sih, ini menurut Meli ya, Meli bilang itu makhluk astral yang memang sedang terbang gitu loh. Tapi saya ingin membuktikannya itu di editor gitu kan, apakah memang itu sebuah cahaya gitu kan, atau apa gitu, karena kan kita sendiri juga kan tidak mengetahui lebih pastinya. Jadi sih setelah saya preview ya dari hasil audiovisual liputan ini nih, Ya. kemungkinan penangkapan fenomena makhluk astral bisa terjadi, bisa tidak gitu. Ya karena nggak bisa memastikan itu makhluk astral atau bukan. Iya sih memang. Ya kan? Karena sebenarnya banyak faktor-faktor teknis yang terjadi di lapangan. Itu sih menurut saya. Ya memang sih sebenarnya ya ada kendala-kendala teknis juga yang memang kita juga nggak bisa memastikan itu benar makhluk astral ataupun tidak gitu loh. Ya seperti itu sih. Begitulah urban legend wisata bersejarah Benteng Pendem terus hidup di ingatan warga sekitar kota Cilacap, Jawa Tengah. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya. Sepanjang wisata bersejarah Benteng Pendem masih berdiri, legenda itu akan selalu ada.